Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Pernahkah anak-anak mengamati keadaan langit di malam hari? Ya, ketika mengamati langit pada malam hari, terlihat benda langit yang berkelap-kelip di angkasa. Orang biasa menyebutnya dengan bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan sendiri cahaya yang dimiliki. Tidak semua benda langit yang kita lihat adalah bintang. Ada banyak benda langit yang tidak memancarkan cahaya, tetapi hanya memantulkan cahaya matahari. Oleh karena itu, benda-benda langit itu juga tampak bercahaya seperti bintang. Nah, apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda-benda langit tersebut terdiri dari 8 planet dengan orbit berbentuk elips, satelit alami, komet, asteroid, dan meteoroid. Planet, satelit, dan benda langit lainnya beredar dalam lintasan yang disebut orbit. Sistem tata surya terdiri dari matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. 4 planet pertama yang dekat dengan matahari secara berurutan adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Keempat planet tersebut merupakan planet yang tersusun atas batuan padat. Di luar planet Mars terdapat sabuk asteroid yang terdiri atas asteroid, dan planet kerdil. Salah satu planet kerdil itu adalah Ceres, namanya Ceres. Planet kerdil adalah benda langit yang mengelilingi matahari. Nah, perbedaan planet kerdil dengan planet adalah lintasan planet kerdil bersinggungan dengan lintasan benda langit lainnya. Selain planet-planet yang tersusun atas batuan padat, ada pula planet-planet yang tersusun atas gas. Planet-planet tersebut antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet gas ukurannya lebih besar dibandingkan planet-planet batuan. Nah, di luar Neptunus terdapat sabuk Kuiper yang terdiri dari komet dan beberapa planet kerdil. Salah satu planet kerdil itu adalah Pluto. Pluto berada di sabuk Kuiper dan memiliki 5 satelit. Dulu Pluto dimasukkan dalam anggota tata surya kita, tetapi karena dia terlalu kecil dan mempunyai lintasan orbit yang berbeda, maka dia dikeluarkan dari anggota tata surya kita. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Pada siang hari, cahaya bintang-bintang lain terhalangi oleh cahaya matahari. Semua benda langit yang ada pada tata surya, kecuali meteorit, mengelilingi matahari dengan lintasan orbitnya masing-masing. Matahari memiliki inti yang merupakan pusat reaksi yang menghasilkan matahari. Pada bagian atas lapisan inti terdapat lapisan fotosfer yang merupakan bagian permukaan matahari. Pada bagian luar fotosfer terdapat lapisan kromosfer sebagai atmosfer matahari. Lapisan kromosfer diselimuti oleh korona. Nah, korona itu artinya mahkota. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet sering juga disebut dengan bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Dengan semakin dekat dengan matahari, ekor komet maka akan semakin panjang.
Komet terdiri atas kepala dan ekor. Meteoroid adalah batuan-batuan kecil yang bergerak di angkasa di antara planet-planet. Meteorit bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, tetapi dia tidak memiliki lintasan atau orbit. Jika meteorit mendekati planet, misalnya bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer, lalu terbakar dan berpijar. Meteorit yang terbakar dan berpijar dinamakan meteor. Meteor sering juga disebut dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Meteorit yang sampai di permukaan bumi disebut meteorit. Meteorit itu tersusun atas logam, besi, dan nikel. Nah, ini adalah simulasi dari meteoroid, meteor, dan meteorit. Asteroid merupakan benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Lintasan asteroid disebut juga dengan sabuk asteroid. Sabuk asteroid diduga merupakan sisa batuan pembentuk planet dalam tata surya. Sabuk ini terletak antara orbit planet Mars dan Jupiter. Sabuk asteroid dikenal sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar. Asteroid terkadang menjadi batu-batu meteor yang bertabrakan dengan planet lain. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang terbentuk secara alami dalam tata surya dan beredar mengelilingi planet. Contoh satelit alami adalah satelit bumi, yaitu bulan. Planet-planet dalam tata surya sebagian besar memiliki satelit. Misalnya bumi memiliki 1 satelit, Mars memiliki 2 satelit, Jupiter memiliki 63 satelit, Saturnus memiliki 62 satelit, Uranus memiliki 27 satelit, dan Neptunus memiliki 13 satelit. Planet yang tidak memiliki satelit yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan menggunakan roket. Nah, contoh satelit buatan di bumi adalah satelit Palapa yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia sudah memiliki satelit ya. Satelit ini diluncurkan tahun 2009 di Cina. Satelit buatan itu untuk apa? Satelit buatan itu digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai alat komunikasi, untuk mengawasi cuaca, iklim, atau untuk mengetahui lokasi atau tempat tertentu di bumi. Selain planet-planet yang tersusun atas batuan padat, ada pula planet-planet yang tersusun atas gas. Planet-planet tersebut antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet gas ukurannya lebih besar dibandingkan planet-planet batuan. Nah, di luar Neptunus terdapat sabuk Kuiper